Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Tidak perlu khawatir terhadap pilihan STB televisi digital yang sangat banyak sekali beredar di pasaran saat sekarang ini. Sebagian besar sudah pernah kita review dan itu dapat dijadikan sebagai referensi pada saat akan menentukan pilihan yang tepat. Kali ini kita kedatangan satu lagi brand atau merek dari televisi atau STB televisi digital, keluaran dari TNT Star yaitu TG-X20. Tentu saja bagi pengguna parabola atau penghobi parabola sudah sangat familiar sekali dengan merek yang satu ini, merupakan merek yang berkualitas, kemudian fiturnya pun juga sangat lengkap sekali. Untuk versi combo sebelumnya sudah pernah kita review, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Untuk resolusi baru mendukung Full HD 1080p, jadi jangan sampai tertipu dengan tulisan 4K yang ini ya, karena dia belum mendukung untuk yang 4K. Kemudian mendukung time shift, EPG, OSD, teletext, dapat memutar MP4, kemudian dapat juga untuk merekam tayangan yang sedang ditonton. Bahkan ini juga bisa dipakai untuk menonton YouTube dan tentu saja ini juga sudah mendukung untuk Wi-Fi. Pilihan input arus terdapat dua buah, AC dan DC. Namun untuk adaptornya harus dibeli secara terpisah, adaptornya menggunakan yang 12 volt. Nah, ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Pertama tuh kita mendapatkan user manual, ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA untuk televisi tabung. Namun bagi pengguna televisi LED, LCD harus membeli kabel HDMI secara terpisah, tidak mahal kok. Dan ini adalah untuk remote controlnya menggunakan baterai AAA. Kemudian untuk tombol-tombolnya adalah seperti yang terlihat, termasuk susunan tombolnya teman-teman bisa perhatikan. Kurang lebih hampir sama seperti STB atau remote control STB kebanyakan yang sudah pernah kita review. Tidak terdapat fitur infrared learning function untuk mengkopikan tombol-tombol tertentu pada remote televisi. Sangat disayangkan sekali ya. Namun untuk tombol-tombolnya ini sangat empuk, bukan sangat empuk sih. Jadi ini ada feedbacknya pada saat kita tekan, kalau terlalu empuk itu juga tidak bagus. Jadi berasa nggak menekan ya atau mencet tombol pada keyboardnya atau pada remote-nya pada akhirnya. Jadi ini cukup bagus ya untuk respon atau feedback dari tombol-tombolnya. Lalu untuk posisi bagian belakang adalah seperti yang terlihat. Nah, lalu untuk baterai sudah disediakan dalam paket penjualan adalah seperti yang terlihat ya, ini adalah baterai yang biasa saja. Sementara untuk STB-nya ini yang kita tunggu-tunggu, ini quality build up-nya untuk casing terbuat dari full metal. Nah, seperti itu ya. Lebih berat jika dibandingkan dengan STB kebanyakan yang sudah pernah kita review. Ventilasi terdapat di mana-mana, pada sisi bagian atas ini sangat banyak sekali, termasuk pada sisi bagian sebelah kanan, bagian sebelah kiri, termasuk pada bagian bawahnya. Sudah dipastikan untuk sirkulasi udara lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Untuk front panel adalah seperti yang terlihat, terdapat satu buah port USB pada sisi bagian depan. Tombol-tombol yang lain ada tombol volume, channel, kemudian OK, menu, dan power. Terdapat tulisan TNT Star pada sisi bagian sebelah kanannya. Untuk LED display terdapat pada sisi yang saya tunjuk ini. Kemudian kita lanjut ke sisi bagian belakangnya. Nah, ini berbeda ya jika dibandingkan dengan STB yang lain. Dimana tuh untuk kelengkapan portnya jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan STB yang sebelumnya sudah pernah kita review. Terdapat port untuk antena, yaitu antena in, kemudian ada antena out, koaksial untuk audio digital, ada port HDMI dan port RCA sebanyak 6 buah untuk televisi tabung. Pilihan untuk powernya atau untuk input arusnya itu ada dua. Pertama dengan menggunakan arus AC secara langsung tinggal dicolokkan saja. Atau yang kedua dengan menggunakan DC atau arus DC 12 volt. Ada main switch ya atau tombol utama pada sisi bagian belakang yang sangat jarang sekali kita temukan pada STB yang kebanyakan beredar di Indonesia. Terkait dengan fitur lain yang dimiliki pada STB ini, kita akan segera explore saja. Kita coba lihat fitur apa saja yang terdapat di dalamnya, kelebihan dan kelemahannya. Semoga saja STB ini sesuai dengan ekspektasi kita. TNT Star merupakan merek yang sudah familiar di kalangan penghobi parabola. STB televisi digital ini cocok untuk televisi tabung dan televisi LED atau yang sejenis dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Ukuran sama dengan kebanyakan STB yang beredar di Indonesia. Dimensi seukuran diantaranya dengan metrik apel merah, Wellhome, dan Luby. Berikut spesifikasi TNT Star TG-X20. Memiliki hanya satu port USB saja pada sisi bagian depan, tidak mendukung USB hub, sehingga port USB tidak dapat untuk ditambahkan.
Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 43,4 derajat Celcius, cukup adem dan masih aman dengan tidak menggunakan kipas pendingin. Namun demikian tetap dianjurkan untuk menggunakannya agar lifetime dan kinerja STB lebih panjang dan maksimal. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. Dapat dilihat pada pilihan menu tidak terdapat opsi untuk memasukkan kode pos. Tidak ada delay pada respon remote control. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau copy tombol, sehingga tidak dapat digunakan sebagai remote control televisi. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik, dengan tampilan tulisan TNT Start. Simple dan tetap eye-catching. Bencana terjadi. Iya. Tapi begitu situasi sudah tenang. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset montage pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap tidak termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari presentasenya hampir sama dengan STB Fleco MX-Q Pro. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui, antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on, dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan Fleco MX-Q Pro, Access Go Genesis, dan Evercost Max Megabox. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk keempat STB tersebut, kepekaan sinyal sama saja. Dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset SunPlus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB, untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini tidak dapat untuk di-rename sesuai keinginan pengguna. Namun channel dapat untuk diurutkan, dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock. Sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. English and European soccer, following its take. Sama dengan STB yang lain, TNT Start TG X20 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Bagi yang sudah pernah menggunakan TAVR BIN 5, untuk video reviewnya dapat dilihat di pojok kanan atas. Tampilan menu pada STB ini sama persis seperti TAVR BIN 5 tersebut, sangat user-friendly dan mudah untuk dimengerti. Pada pilihan channel list terdapat banyak pilihan. Pilihan TV channel list berfungsi untuk manajemen channel, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Terkait dengan manajemen channel, untuk STB menggunakan chipset montage akan kita buatkan video tersendiri. Terdapat fitur LCN, berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, namun tidak terdapat fitur acuh untuk update channel secara otomatis dan EWS Early Warning System. Pada menu channel search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Untuk antena power jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak maka sinyal akan zonk atau 0%. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, multilingual, subtitle, dan teletext. Berikut pilihan bahasa atau language yang tersedia dan sangat disayangkan sekali tidak terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada menu AV setting terdapat banyak pilihan untuk pengaturan video dan audio.
Video resolution berfungsi untuk pengaturan resolusi dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Audio tidak over volume. Kualitas suara jernih dengan dukungan Dolby Audio. Untuk pengaturan silakan set audio out ke BS out. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory setting dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Pada OSD setting terdapat pengaturan tambahan untuk subtitle, yaitu subtitle display. Selain itu juga terdapat pengaturan auto standby yang berfungsi untuk mengkondisikan STB dalam kondisi standby sesuai dengan durasi waktu yang dipilih. Pada menu sistem juga terdapat pilihan untuk upgrade dan backup firmware. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Hanya dapat dilakukan melalui USB upgrade saja. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar musik, foto, dan video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pilihan Record Manager untuk melihat daftar channel yang telah direkam, dan DVR Configuration untuk pengaturan record dan time shift. Menu Network merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dan akses ke beberapa aplikasi streaming yang tersedia. Silakan pilih opsi Wi-Fi untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet, hanya mendukung menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset RT saja. Submenu Online Movie App berisi aplikasi streaming yang didukung yaitu YouTube. YouTube berjalan lancar dengan resolusi maksimum 720p atau HD. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, fitur search muncul error pada saat digunakan. STB ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Untuk memasukkan link IPTV customize, nama dan format file IPTV-nya adalah custom_url.m3u, baik yang berlangganan ataupun sebaliknya. Sementara untuk aplikasi Empire agar dapat digunakan, harus memasukkan kode aktivasi terlebih dahulu. Dan sampai saat video ini rilis, kita belum mendapatkan informasi bagaimana cara untuk mendapatkan kode aktivasi tersebut. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 7,9 watt dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. TNT Star TG X20 memiliki tuner yang sensitif, suara tidak pecah, gambar tajam dan mendukung Dolby Audio. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga berfungsi sebagai media player dan perangkat streaming. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. STB ini cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.